berapa, Bang? 43. Tuh kan bener. Wih, awet muda loh. Skincare-nya apa skincare? Rahasia awet mudanya? Garis-garis gitu. Susunya pas. Wih, Apa? susu istrinya. Kamu mau nanya apa sama... Aku mau. Silakan kamu dulu. Nggak berkerut. Awet muda nih. Oh iya Skincare-nya. Pertama nih muka kita itu di stretch selebar-lebarnya kayak tahan 10 detik. Iya. Habis itu dikerucutin. Emang bohong abang ini. Beneran, sumpah demi Allah. Kakak ada anak nggak? Astaga, Ada. maksudnya. Cewek cowok? Cowok semua. Wah pasti Wow, pasti ganteng ya. semuanya. Umur berapa, Kak? Ada yang 8 tahun, 5 tahun, dan 3 Ya, tahun. masih kecil. Ya ada yang 3 tahun ya? Ada? Nah itu mau dijodohin nggak sama anakku nanti? Ya. Boleh, boleh. Wih, Beda berapa tahun tuh? Katanya tadi sama Cipu. yang mana aja deh. Nah, aku inget. Yang bikin, yang ngejahit bendera merah putih juga tuh. Siapa? Apa? Ayo. Bikin statement yang menggali. Pak Surya, aku tahu Pak Surya. Siapa itu? Woy? Ya siapa? Oh, Jalan Fatmawati. Surya Isomia. Jalan Fatmawati. Fatmawati. Fior, tanggal 9 November BBK bakal ada apa ya? Waduh, ada apa tuh? Ada apa ya? Yang jelas tanggal 9 November nanti BBK bakal ada special show. Oh ya itu, Ya, yang live. Yang live. Kenapa bakal ada special show? Karena kita, ada saya, ada Fior, dan nanti ada Kates dan juga ada Maiden. Kita bakal hadir bikin acara BBK live. Blunder show. Mudah-mudahan tidak. Jadi langsung tungguin aja, nanti kita bakal infoin beli pre-sale tiketnya gimana. Jadi tungguin. Ya, see you guys. See you. Salam kosong. Halo, aku Mika Hernan. Aku Devina Karamoy. Mau ngingetin jangan lupa nonton Bocah-Bocah Kosong. Karena bintang tamunya keren-keren banget. Tapi ingat, ini tayangan cuma hiburan teman-teman. Jadi tidak ada pihak yang disinggung. Oke? Bye. Hai bitch. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Kevin, Atami dan juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang? Aku boleh, jadi aku tuh habis digigit sama peliharaan. Aku boleh pakai ini enggak? Gak kelihatan kan, Jess? Aku malu bengkak banget gitu, cuma kelihatan bibir aja. Medan, aku kasih tahu ya. Orang-orang yang nonton Bocah-Bocah Kosong itu nonton untuk ngelihat personality kamu, bukan Iya, ngelihat kamu kecantikan cantik kita. atau enggak. Kita Kecantikan kasih tuh tepuk tangan dulu bonus. buat Medan dong. Selamat Maiden. Kamu tuh inner beauty banget. Gini aja gue Ya udah terserah lah, bebas. Akhirnya kita di formasi originalnya Bocah-Bocah Kosong. Selamat datang. Kak Coki ngucapin congrats Maiden. Ya udah kawin. Aku juga guys kawin nih. Sama diri sendiri. Boleh. Anyway kita kasih kongres sekali lagi buat Maiden yang udah menjalani hidup baru. Terima kasih. Gimana rasanya setelah kamu posting itu, kamu banyak diserang atau banyak yang congrats atau gimana? Banyak endorse. Banyak endorse? Iya. Apa sih jangan pakai masker lah. Ngapain sih pakai masker? Udah gak apa-apa, dia nyamannya begitu. Males. Kalau ngomong itu mulutnya buka. Nggak, gini deh. Bukan ditutup. Aku Jin. sih nggak masalah kalau kamu udah menikah, it's okay. Itu kan memang proses yang pasti orang akan dinilai. Nggak, gimana Ya. ceritanya kamu bisa digigit anjing? Aku sih lebih penasaran itu Iya, kok bisa. perasaan anjingnya jinak Jadi tuh deh. kayak main-main gitu loh kayak. Awalnya lagi main-main. Iya terus gitu kayak ku ejek-ejek terus langsung terus karena bibir tipis jadi dia bengkaknya lama katanya gitu. Bukan bibir, bagus kok. bukan bibir sih tapi di atas bibir sini guys. Tapi jadi bagus loh. Gak usah. Percaya lah, aku jujur bagus. Sumpah bagus Nggak loh. mau. Lagi Ya udah, main nggak sama apa-apa, anjing. nggak apa-apa.
Gak apa-apa kalau kamu nyamannya seperti itu gak apa-apa. Fior sendiri udah gimana? Udah berapa bulan? Udah 34 minggu guys, doain 2 minggu lagi. 34 minggu. Aku udah nggak sabar. 2 minggu lagi udah masuk 9 bulan bro. Nanti boleh nggak gendong dia? Medan lucu. 34 minggu itu berapa? Gak bisa Mohon ngitung. maaf. 34 minggu ya 34 minggu dong. Coba jangan minggu, bulan-bulan. Bulan, berapa? Bulan coba. 8 bulan. Oh bentar lagi 8 ya. bulan lebih 2 minggu. Oh. Nendang. Ya, dia kalau ada hawa negatif dia diam. Gimana kamu anaknya jadi artis loh? Masih hamil aja di mana-mana dibawa syuting. Terima kasih guys. Emang harus jadi artis pas udah gede. Harus. Semoga dia Ya. akan mengalahkan Cipung. Semoga jodohnya Cipung. Emang beda berapa? Oh jauh kejauhan dong. Loh, jodohnya anakku aja nanti. Anak gue. Loh, anakku nanti jadi artis Korea loh. Aku nanti mau Taehyung. Tis gak usah jauh-jauh, cari dulu calonnya. Nanti calonnya pokoknya calon apapun anakku pasti mau Taehyung. Calon apa? Tapi Kates sendiri gimana kabarnya? Aku kabarnya ya jelas baik dong. Selalu baik ya. Baik, semakin bersinar karena merawat capek diri pakai sendiri. Tapi intinya nanti ini full formation ini bisa kita nikmatin juga. Tanggal 9 November nanti. Kita bakal ada special show bocah-bocah kosong. Nanti itu di Balai Kartini anyway teman-teman. Nanti kalian nonton ya. Nanti kita mau bikin nangis bintang tamu. Siapa? Nah, rahasia Ya, nggak bintang tahu. tamunya. Jadi gua mau kasih tahu kenapa special show-nya bocah-bocah kosong ini sesuatu yang bagus banget. Karena podcast yang kita naikin di channel WKWK ini sudah lulus sensor. Jadi tahu. Blunder Show. Dan itu Ya betul, adalah Blunder Show. Blunder Lucu, buat Show. lucu lagi namanya Blunder Show. Di yang syuting udah lulus sensor aja aku sering dihujat apalagi nanti pas Nah, betul. Betul. Selamatkan Ketis. Dan karena itu nanti mendekati tanggal lahirannya Fior. Ya, iya. Iya, itu mendekati tanggal lahiran. Itu bukan? special show-nya. Iya, nanti dia 17 bisa November gue udah bisa lahiran. Iya, Iya, dan kita tanggal tiba-tiba 9. bisa lahiran di Balai Kartini. Anyway, nanti kalau mau beli tiketnya langsung aja kalian bisa beli di tiket.com dan juga di @tix.id. Kapan lagi BBK banting harga 40%. Banting dong, banting kita dong. Mas kamu mau dibanting Jangan Hengki. loh. Ya wes, kalau gitu kita langsung aja ke bintang tamu kita kali ini. Kalian kalau gue sebut poligami yang terfikirkan di pikiran kalian apa? Poligami. Banting 3 wanita dalam satu kali. Nah, nanti nih special show-nya BBK lebih parah nanti dia ngomongnya. Oke, kalau kamu apa? Sebelum gue panggil nih. Medan. Poligami. Istrinya 2, Ya, Aisyah. nggak semua orang. Yang film itu loh Aisyah. Oh, film ya. Fior. Istrinya 9. Banyak amat. Iya, nggak tahu. Presiden kita bro. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Coba yang mana? 9. Kita istrinya 9. IR Soekarno. Tokopedia. Nah, kalau kita nanya ke ChatGPT, istri-istri Soekarno ada 9. 1. Siti Utari. 2. Inggit Garnasi. 3. Fatmawati. 4. Hartini. 5. Kartini Manopo. 6. Ratna Sari Dewi. 7. Haryati. 8. Yurike. 9. Heldi Jafar. Nah, itu dia nama-nama istri Presiden Soekarno. Gimana? Jadi keisi kan? Iya, betul. Aku blunder gak sih ini? Atau lu tanya, blunder nggak sih? Kita lihat aja nanti diserang nggak? Ya udah langsung aja, ini dia bintang tamu kita. Ya, tepuk tangan sekali lagi dong. Halo Bang, thank you banget. Lo bang ketemu lagi. Lagi apa kabar? Saya ketemu di LSPI. Bang, maaf pakai masker bang, digigit anjing. Serius? Iya, ayo silakan Bang, silakan Bang, oh, buru, di Bang. situ. Ganteng ya. Ih gila ganteng, tinggi, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa tahu jodohmu. Abang Aisyah kan bener kan? Ini pasti udah cerai berapa kali? Justru nggak ada yang dicerain, makanya banyak. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau tanya dulu ke Medan. Iya. Tahu siapa kakak ini? Tahu. Siapa namanya? Buka cadarmu Aisyah. Wih. Emang iya bang. Aku tahu terkenal banget. Aduh. Mukanya tuh kayak Filmnya banyak kan? kayak Caan Wu versi Indonesia nggak sih? Kayak siapa? Kayak siapa? Caan Wu versi Indonesia sama nggak pakai poni. Jauh banget tisu Cina ini enggak. Oke, siapa namanya? Kakak ini siapa namanya? Ada I-nya, huruf I-nya. Oke, Ya, ada Ferdi Nuris. Febri Nuris. Huruf I. Iya kan?
Salah. Hampir betul tapi belum betul. Irwan Tim Salon. Yang punya Irwan Tim Salon, Amin. Kok Amin? Kan tadi coy. Oke, jadi aku langsung bantu aja ya. Ferdinand. Hah? Ferdinand. Dong. Siapa ya? Aduh. Lu mah kalau ngarang ngadi-ngadi lu kalau ngarang. Kemarin ketemu di RSPI tapi aku sekarang udah lupa namanya. Iya nggak apa-apa, Vio. Kita 2 kali ketemu loh. Aduh, oh iya di FYP atau lagi ya? Parah banget sih Viol, ya ampun. Nggak boleh nak. Jadi kakak ini dia adalah Goblin salah satu maksudnya, guys, Goblin. kakak ini adalah salah satu aktor yang sangat-sangat banyak sekali film. Iya banyak aku suka nonton. Salah Aku juga satu suka banget sih nonton. salah satu filmnya beliau yang sangat terkenal tuh ada banyak banget ya. Banyak. Ayat-ayat cinta. Oh ayat-ayat cinta kok Ya kan tadi Aisyah. Yang harus pengemis dari ke Mekah kan? Iya, benar. Betul. Benar. Bener kan? Terus habis menikah ya? Tahu lo. Iya. Yang ada apa dengan cinta? Bukan ya? Parah banget. Yang main keyboard saking kita bukan. Bukan ya? Ada lagunya. Jadi salah main. Salah. Enggak, berarti tandanya kakak ini lebih dikenal karyanya daripada identitasnya. Kita kasih tepuk tangan. Bagus Itu harapan seniman tuh dikenal karyanya. Ya pokoknya background soundnya kalau misalnya kakak ngomong beja. Itu benar. Oh itu. Kakak ini tadi kan ada poligami di filmnya maksudnya. Oh kakak poligami. Di filmnya. Filmnya. Iya. Oh aslinya enggak. Anjir ganteng-ganteng poligami. Ya justru dia ganteng makanya poligami. Ya wes kalau kayak gitu ini namanya langsung saja kita kasih tahu. Tadi siapa namanya kamu bilang tadi, Kates? Poligami. Bukan namanya. Aku mau Ferdi Nuris. Nuril. Nuril. Oh Ferdi Nuril. Iya. Aslinya. Kenapa nggak Nurul? Kasih namanya begitu. Dulu kan buat cewek ya kak ya dulu. Kakak kan udah lama banget ya kak. Kok mukanya masih muda kak? Nah, silakan. Kakak umur berapa sih? Botox gak sih? Coba tebak. Coba tebak. 40. 40. 35. 37. Amin. 36. Amin. 15. 15. Mulai nggak masuk akal. Kamu berapa? 30-an. 38. 39 deh. Oke. Hampir 40 lah. Oke. Soalnya ada ubannya dikit. Mana ada? Ada tuh lihat pori-porinya. Waduh. Pori-pori rambut. Pori-pori rambutnya Matanya bisa nge-zoom ya. Matanya bisa ngezoom. Tompelnya doang gak sih? Iya. Oke, sekarang berapa, Bang? 43. Tuh kan bener. Wih awet muda loh. Skincare-nya apa Bisa nggak ada Baby ininya? face. Rahasia awet mudanya? Garis-garis Oh, gitu. susunya pas. Wih susu. Apa? Susu istrinya. Emang iya. Lo nggak, Fior bisa ngomong gini karena kan udah menikah. Oh iya. Jadi aman. Ya kali bunden Kamu kau. kira hamil ya? Iya. Selamat. Terima kasih. Nah, waktu di FVP kan bilang aku lagi usaha nih tapi belum jadi-jadi. Iya lagi terus. Pas ketemu. Maksudnya kesetrum kan? Maksudnya kamu lagi pakai alat-alat pijat terus kesetrum kan? Kesetrum, pijat kesetrum. Pas ketemu di RSPI kak itu aku udah hamil. Oh itu udah hamil? Lagi cek berarti? Lagi cek. Berarti iya. abang kira selama ini perutnya bengkak. Enggak, bahkan waktu itu belum jendol perutnya. Dikira udah jeduk ya anjir. Kamu mau nanya apa sama kakak ini karena kebetulan lagi ada di sini kan Cara filmnya banyak. supaya awet aku muda. Silakan kamu Sama dulu. nggak berkerut. Awet muda nih. Oh iya dah. Skincare-nya. Cara biar awet muda gimana, Bang? Ini yang paling sederhana menurutku nih. Jadi ini aku dapat dari guru aktingku dulu. Jadi pertama nih muka kita itu di stretch selebar-lebarnya kayak tahan 10 detik. Iya. Habis itu dikerucutin semengkeretnya. Emang bohong abang ini. Beneran, sumpah demi Allah. Saksinya ini yang make upin aku kalau syuting, tanya Iya, deh ke iya. mereka. Nah, terus dikerucutin gitu sampai semengkeret mungkin tahan 10 detik. Habis itu dipijit-pijit. Ulangin 3 kali, tiap hari lakuin. Itu jadi lentur ya? Jadi lentur. Dan sebenarnya tujuan awalnya tuh dikasih tahu supaya kalau kita lagi syuting nih, lagi acting, ekspresinya tuh, reaksinya tuh spontan dan natural. Tapi kakak kok nggak punya bulu mata ya? Nggak punya. Ada Ada lah pendek. ada ya? pendek. Nanti kalau sepanjang kamu salah juga. Tapi mukanya kok bisa kayak harmoni gitu
ya? Nanti gede tuh kayak Miring ya? pas Kakak gitu tiduran loh. miring gitu. Miring. Kok mukanya bisa Kayak simetris? pas simetris. Terus gak ada Emang peyang-peyangnya. lahir Dan begitu bahkan kali. matanya pun Itu- simetris loh guys. Dokternya jago. Kakak operasi? Enggak lah, dari dulu mukanya Giginya pun rapi anjir. Ini kita jadi podcast estetik ini. Gue jadi bingung harus tersanjung atau ini soalnya udah giginya rapi anjir. Iya, ada juga. Kakak ada anak nggak? Astaga Ada. maksudnya. Cewek cowok? Cowok semua. Wah pasti Wow, ganteng pasti ya. semua umur berapa kak? Ada yang 8 tahun, 5 tahun, dan 3 Yang tahun. masih kecil. Ah, ya ada yang 3 tahun ya? Ada. Nah itu mau dijodohin gak sama anakku nanti? Ya. Boleh, boleh. Wih, Beda berapa tahun tuh? Emang ini udah perempuan, Artis nih. ketahuan Udah perempuan. perempuan. iya perempuan. Perempuan ini nanti jadi Katanya tadi sama Cipung. Yang mana aja deh. Nah, aku ingat katanya sama anak. suami kamu kan tinggi banget tuh. Fior. Ya, Nanti suami pas kamu kan lahiran. tinggi banget tuh. Kamu juga terbilang tinggi. Anaknya tinggi nih. Wah udah pasti nih, model ini model. Boleh jadi model. Circle-nya ntar Gigi Hadid, Kendall Jenner bro, yang di luar negeri. Nanti anakku kalau cowok Tapi gigi Adi tuh udah bongkok dong. nanti nikah sama anakku ya. Suami Oke, gue pertanyaan tanya berarti selanjutnya ya. tadi kamu kan cara awet muda. Aku mau nanya. Silakan. Caranya bisa main film terus. Oke, Iya. bagus. Laku terus Laku gitu. terus. Atau kakak dulu kayak ada apa gitu loh sebelum main film, dulu kayak politik kah atau apa? Host kah? Oh iya mungkin Iya. Oh karir ini path-nya apa ya, karir path. path-nya. Jadi awal-awal aku jadi model. Wih, Wih, udah Victoria's Secret, Figur. Nggak semua model sih. Calvin Klein. Tapi jangan salah. Waktu aku jadi model itu trennya androgyny. Oh iya, Wih, ngerti gua. Android. Androgyny itu jadi yang cowok didandanin seperti cewek, Iya. yang cewek didandanin Kakak seperti cantik sih. cowok. Iya kayak glam rock pada masanya kan. Kayak Iya, pakai iya. BH Ini gitu. kayaknya aku ada fotonya nih dulu. nih. Rambutku gondrong Ada nggak masih. di- Terus Contoh yang di paling make terkenal siapa ya? up-nya Androgyny. Pakai lipstick gitu dong. Lipstick. Oh iya iya. Nih. Nih, tuh lihat. Itu kakak? Iya. Anjir. Ini kakak nih. Ini masih 20-an awal. ST12 cuy. Kak cantik banget sih kak. Ada kamera gue Itu yang mana? kakak umur berapa di situ? Masih 20-an awal. Loh tahun berapa itu? 2001. Anjir, 2001. Berarti kakak pencetus ya? Enggak, jadi gini. Hati-hati ngomong Hati-hati gitu. gitu ya. Oke, gue udah mulai ngelihat ini Ferry udah mulai agak menyesal dan Enggak, jadi gini teman-teman, aku jelasin dulu biar kita ada di perahu yang sama dan nggak kemana-mana. Oke. Jadi androgyny itu adalah salah satu genre style di fashion. Oh genre. Genre Genre. style. Dulu pada masanya, coba cari glam rock deh. Glam rock. Glam rock. Glam rock. Itu berarti kakak itu. Nah, pada zaman dulu, iya, pada zaman dulu itu memang ada style yang seperti ini kayak Kiss, Yes. ya kan? Kiss, Bon Jovi pada masanya. Itu kan itu rambutnya disasar tuh. Itu cowok, disasar. gondrong gitu kan. Kakak Kayak dulu gitu. gondrong berarti. Kakak Ya, aku pernah dulu. nggak? Dulu pas zaman-zaman didandanin gitu, kakak langsung krisis identitas kayak. Ya ampun aku cantik banget mau jadi cewek. Iya. Nggak sampai pengen jadi cewek, tapi nggak krisis juga sih. Maksudnya, aku mengakui sisi femininku agak tinggi. Oh iya kan, jadi Jadi- sangat maskulin. Ngelihat kayak gitu seru aja, seru-seru. Oh nggak aja jijik gitu. nggak apa ya? Nggak. Coba kak, acting yang dari dulu, biar kita kayak kegambar dulu feminimnya gimana. Acting cewek gitu? Hilang ya? Enggak, acting yang dulu, yang jadi dulu. Acting tante Gira gitu misal. Bukan, Enggak, Beda dong, tapi kira sama femininnya Bukan, tinggi anjir, tuh Mas. beda gitu. masa Jadi, model jadi tante jadi Gira? kayaknya aku kasih jelasin. Jadi maksudnya itu feminim tuh di pikiran mereka tuh kayak cewek gitu loh maksudnya. Iya, jadi kayak misal nih mau minum gini. Aja pepe. Oh cucok. Nah kayak gitu. Nggak cocok dong. Sorry itu bukan feminim itu ngondek. Iya, feminin sama ngondek beda. Iya, feminim sama ngondek tuh itu dua hal yang berbeda. Gitu. Gitu. Nah, habis itu baru mulai syuting. Syuting jadi apa awal-awal? Awal-awal tuh film pertamaku judulnya Mengejar Matahari. Ceritanya jadi langsung yang 4 keren ya? anak tinggal di rumah susun dan pertemanannya kuat. Itu salah satu film terbaik yang pernah Berarti dibikin di kakak- Indonesia. Kayak Laskar Pelangi gitu ya? Ya, tapi ini versi anak rusun. Iya, gitu. anak rusun. Udah- Kayak udah- di Bronx udah- gitu kan? yes, udah- Anak rusun tuh yang udah tinggal di dewasa. satu rumah yang beratap-atap gitu kan? Iya, Iya, betul. Karena namanya kan rumah susun. Rumah susun. Kan disusun ke atas. Apartemen sederhana lah ya. Apartemen sederhana. Waktu Tahun itu- berapa itu? Iya, tahun berapa? 2004.
2004. Kakak inget Masih nggak? inget, anjay. Kakak inget nggak setiap film yang kakak mainin? Bagus. Enggak. Inget lah. Sebutkan Karena terlalu dikit atau terlalu banyak? dari bagus. awal. Lumayan banyak. Atau karena semuanya pemeran utama jadi inget? Nggak semua peran utama sih, cuma kita kan kalau syuting film tuh pasti kan lumayan lama. Dan orangnya itu aja. Dan itu memorable lah pastilah. Tapi kakak kelihatan jenius sih dari kepalanya lihat. Ini maksudnya Kalau misal menghina. feng shui Cina. Ini feng shui apa gimana? Cina. Oh ya? Feng shui Cina tuh kalau misal jidatnya tinggi itu artinya pinter guys. Amin. Kalau waktu itu ditemuin sama direktur gimana kak? Oke, jadi waktu itu kenapa dapat kesempatan dari model bisa jadi langsung main film, filmnya langsung ini lagi mengejar matahari. Itu prosesnya yang nemuin siapa? Oke, jadi waktu tahun 2000-an awal itu, film Indonesia tuh baru mulai bangkit lah. Ada ini kan, Petualangan Sherina, ada Perangan Cinta. Jadi PH-PH film itu ngirim undangan ke agensi-agensi modeling. Untuk ngundang model-modelnya audisi. Satu ya untuk didata, sama untuk cari peran yang cocok buat filmnya. Nah aku emang datang tuh ke agensi-agensi audisi. Perjuangan ya. Itu kakak di pas casting itu disuruh apa aja? Ayo nangis. Iya, Ayo itu marah, castingnya kayak gimana tuh? Jadi ada skenario, tapi cuma 3 adegan lah. Terus disuruh acting berdasarkan contohnya? adegan itu. Ya, misal kayak kakak inget-inget kayak mereka ngomong apa ke kakak, terus kayak kakak buat proses untuk yang mereka suruh itu berapa menit atau langsung? Ada waktu beberapa menit ya, apalagi yang pemula ya belum pernah. Jadi ada diarahin dulu. Tapi waktu itu di tesnya tuh kayak gini, jadi 4 orang itu ditemuin, coba deh ngobrol apa aja. Terus mau dilihat nyambung nggak gitu, kelihatannya asiknya chemistry-nya, gitu. Untuk ya. chemistry-nya. Tapi hebat loh, baru pertama kali dari modeling dapetnya langsung peran yang cukup signifikan di Mengejar Matahari gitu. Tapi Alhamdulillah. sebelumnya lo nggak ada basic acting sama sekali berarti Bang? Nggak ada. Berarti Gak ada les juga? bakat ya? Gak ada les. Bakat. Berarti kakak sering depan kaca gitu nggak kayak ngomong sendiri? Iya. Bukan depan kaca sih, jadi sebenarnya aku dulu tuh cita-citanya musisi. Lah jauh banget. Tapi kalian harus lihat filmnya beliau yang Garasi. Itu juga bagus banget anjir. Oh dia jadi musisi ya? Oh iya tah. Aku main gitar, jadi waktu sekolah tuh SMP SMA aku bikin band. Nah aku di kamar suka acting lagi konser di stadium. Main gitar, jeng 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 jeng. Semua juga gitu. Thank you Jakarta. Gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi Blackpink. bisa dibilang itu lagi Lisa. acting lah, lagi ngayal, Iya. berakting jadi rockstar gitu di kamar. I'm a Dari rockstar. dari situ ya Dan mulainya. range karakter yang diperankan sama Kak Fedi ini macam-macam. Dari mulai anak band pernah, anak yang besar di Bronx juga pernah, di Mengejar Matahari. Dan belakangan ini kan banyak jobnya jadi film-film religi lah ya, yang berbau-berbau religi, yang Anak poligami, pesantren. anak pesantren. Oh iya. Dan itu akhirnya lu kalau nggak salah belakangan kan cast-nya jadi arahnya ke sana terus ya, Iya. lumayan Iya. ya. Iya. Itu pernah lu kepikiran jadi masalah atau gimana? Iya poligami Iya. terus ya. Pernah ke bawah nggak di dunia asli? Ke bawah sih, jadi apanya nih yang ke bawah nih? Tapi kan ada jadinya, makanya didengerin dulu. Iya dong. Kirain bulan poligami. Udah shock duluan nih. Jadi walaupun beberapa film ada yang poligami, tapi maksudnya ke bawahnya tuh orang mengira tuh aku religius itu gitu. Nah bener sih, sekarang vibes mukanya kayak pesantren dan baru keluar dari Mekah. Itu tandanya sebegitu jagonya Kak Fedi dalam memerankan karakternya. Kenapa dikira religius banget sama orang-orang? Kayak Penyabar. Karena kayak yang di Ayat Cinta itu kan dia Kayak ceritanya dari surga. memang Iya. sekolah di Al Azhar Mesir Ya. Oh iya. dan S2 pula gitu Kakak kan. itu Jadi di emang, Mesir beneran tapi? syutingnya? Iya. Enggak. Atau di ruangan yang vibes Mesir. Di setting. Tapi film ya emang Iya memang film cheating. bisa cheating. Kita cheating. Jadi nih gini nih. Oh green screen Jadi nggak green screen. Cheating. Jadi Gimana misalnya jelasin? nih Ya. kita syuting di luar nih. Di luarnya tuh waktu itu di India gitu. Begitu buka pintu, masuk di sini ruangan. Bisa gitu. India. Ya makanya syuting itu, makanya film itu kita nonton kan bayar tiket. Karena kan ada produksi yang dipakai untuk bikin film itu jadi terlihat seperti kenyataan gitu. Zaman dulu berarti udah canggih ya. Canggih. Kirain di Mesir beneran. Tapi kalian film-film yang pernah kalian tonton dari Kak Fedi apa?
Itu di Ayat TikTok. Cinta. Ayat Cinta Aku kamu. semuanya 1 sama sih. 2. Oh, oke. Aku semuanya aku ikutin nggak? Aku nontonnya Ada Apa Dengan Cinta. Serius karena aku ngefans banget. Nonton sih aku. Tapi ini yang paling baru nih, gue dapat dari tim kreatif ya. Katanya lu pengen ini bang, pengen meranin jadi Pak Jokowi iya? supaya bisa Cocok mengerti sih. ini anjing. Supaya bisa mengerti alasan manuver beliau. Enggak, karena kan ini dari segi seni peran. Emang Pak Jokowi mau dibikinin film? Manuver itu apa? Udah pernah ada kok. Oh iya? Udah dulu Udah pernah ada. waktu baru mau nyapres tuh. Iya. Udah dibikinin. Abang yang maininnya? Bukan. Bukan siapa? Gibrannya yang peranin siapa? Ada Gibran? 2 tuh. Gibrannya belum, dulu dia belum mau nyalon, jadi belum ada yang Belum. Baru Jokowi doang. Iya. Tapi kalau ada tokoh nih, kan Reza Radian pernah menjadi B.J. Habibie. Iya. Iya. Kalau Wah, ada itu tokoh dari kacamata acting wise yang menurut lo challenging dan lo pengen coba mengeksplor, siapa bang? Tokohnya boleh politik, boleh siapapun, tokoh Soeharto, sejarah Prabowo. yang konteksnya di Indonesia. Kalau gue maunya Wage Rudolf Supratman. Oh, aku tahu. Pahlawan ya? Yang mana itu yang bule ya? Oh, suka banget ya kita cek nih. Ada yang tahu nggak itu siapa? Pahlawan ya? Iya kan? Bener. Enggak, saya ketawa bukan karena benar, tapi nggak apa-apa, kita tahan dulu. Tahan. Kalau kamu siapa? Bukan. Siapa ya? Pahlawan. Pahlawan yang di sekolah. Bisa dibilang itu pahlawan, bisa dibilang beliau pahlawan. Pokoknya jasanya besar. Berarti Pokoknya ada hal yang spesifik dari beliau. Iya. Tentang uang nggak? Uang. ada di uang ya? Enggak, bukan Ketua tetangga. KPK. Oke, aku kasih clue ya. Ya. Iya. Karya beliau itu sering dinyanyikan setiap hari Senin. Oh, aku tahu yang nyiptain lagu kemerdekaan Indonesia. Indonesia Raya Merdeka, bukan? Atau iya? Kalau iya bilang bener iya gitu bang. Biar Coba kita cek dulu, pintar. kita cek dulu. Kosongpedia. Wage Rudolf Supratman atau yang biasa disebut WR Supratman adalah seorang jurnalis dan penulis lagu Indonesia yang menulis lirik dan melodi lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Gimana? Jadi keisi kan? Lah, oh iya mukanya mirip loh sama kakaknya. Oh, kak kenapa memilih dia kak? Ini dia tapi jadi apa? Oh jurnalis. Oh, halo, WR Supratman tuh Wage Rudolf. Iya. Dia yang Aku nulis. kira WR Supratman tuh kayak namanya Indonesia, Oh iya. Wiryawan gitu. Penulis lagu Indonesia dari keluarga Indonesia. Bener kamu. Bener. Tadi. Oh dia nulis. Wih, Berarti dia. Ini teh Fior agak jauh ya dari 30 kayaknya. Ini dari sini. Ternyata ya. Ternyata. Terjawab sudah. Siapa pemimpin Ini nanti. Tulis ulang semua buku sejarah. Sudah terungkap. Aduh Tapi malu. menarik bang, Aku menarik. anak Karena ini IPS. adalah sosok yang memang belum banyak, kayak ini sebenarnya sosok yang influential banget, tapi memang belum banyak digali di pop culture konteksnya ya. Kenapa? iya. Kenapa dia kak? Kenapa? Ini satu, ya lagunya lagu kemerdekaan yang selalu kita nyanyiin pas musik. bukan hanya upacara Yes, ya, of konser course. musik pun sekarang gitu kan. Ya festival-festival apapun. Bahkan kalau ada premier film yang film-film tokoh nasional itu juga nyanyi dulu. Jadi latar belakangnya yang juga jurnalis segala macem dan aku juga suka musik kan. Jadi semacam Oh iya betul. ngumpuk jadi satu gitu, seru aja meraninya gitu. Iya. Iya, iya. Yang bikin yang ngejahit bendera merah putih juga tuh. Siapa? Ah, Apa? Ayo. dia kadang Mancing-mancing. dia kadang tuh Ayo. bikin statement yang menggali kuburan dia sendiri. Siapa? Suryaningsih. Suryaningsih. Siapa nih? Surya siapa? Suryaningsih. Pak Surya, aku tahu Pak Surya. Siapa itu, woy? Ya siapa? Oh, Jalan Fatmawati. Surya Insomnia. Jalan Fatmawati. Jadi jalannya. Jalannya menjahit. Yang jahit Surya Insomnia. Surya Insomnia. Kok Surya Insomnia yang menjahit bendera merah belum putih. lahir. Ini dia lagi syuting lapor Pak bersin nih pasti. Macam ini ada yang ngomongin gua nih. Enggak, tapi betul kamu hampir mirip. Kalau nggak salah coba kita cek daripada salah. Ya, kita cek aja. Ibu Fatmawati sih. Oh, Ibu Fatmawati. Aku ingat itu nama jalan, aku Oh, ingat. aku tahu berarti nama Jalan Fatmawati itu karena Bukan. Nah, Itu sebagai bentuk penghargaan. Jadi ya ini beliau.
Ini istri pertamanya IR Soekarno. Tapi sebenarnya to be fair, terlepas dari apapun, reputasi beliau presiden pertama kita yang di sisi itunya semua orang juga Dan sebenarnya beliau nggak nutup-nutupin juga. Iya betul. Oke, balik lagi Bang. Ya. Lo kan gue nggak tahu apa kalau pernah nge-tweet atau apa. Lo bilang katanya lo penasaran pengen meranin Jokowi. Itu sarkas atau memang ada challenge yang memang ingin lo jawab di situ? Ini sebenarnya ada yang nanya aja tiba-tiba sih. Oh, out of context Out of context nanya gitu. Dan karena gue belum pernah ditanya seperti ini, gue pikir menarik juga nih ya. Apakah gue mau nerima atau enggak job itu misalnya. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue ambil deh. Karena kan kalau kita ngambil film nih, dapat peran, kita riset kan. Apalagi kalau karakternya itu beneran ada orangnya. Kayak meranin Soekarno atau meranin tokoh yang beneran hidup lah, siapapun gitu. Kita pasti riset. Jadi, nah kalau aku tuh pribadi memang penasaran manuver politik beliau yang sebelum pensiun nih. Pengen tahu gitu. Jadi dengan riset, menginterview beliau, sekeliling beliau. Oh jadi ternyata begini. Habis itu nggak jadi deh saya mundur. Ya udah dapet infonya. Kenapa kakak nggak mau kayak izin telepon terus tinggal sama Pak Jokowi kayak si siapa? Kemarin tuh Kaisang. Beliau anaknya. Jadi memang sebelum dia ini juga udah punya satu rumah. yang itu yang satu rumah. Tapi maksudnya Kates, method acting Bang. Method acting, kayak misalnya lo memerankan jadi siapa, lo jadi harus spend waktu sama Oh iya dia. benar. Si Reza Rahardian. Ya. Kan spend waktu sama Habibie. Muhammad Habib. Ya BJ Habibie. Iya. Habibie. Iya benar. Kalau misalnya aku beneran meranin Jokowi, ya aku juga harus begitu. Serumah. Itu untuk supaya akurasinya. Iya. Berarti Pak Jokowi minum, abang juga Perhatiin gitu, Gesturnya harus caranya mirip. begini. Oh jadi kalau misal minum gini ya? Coba abang udah bisa belum? Minum gini. Udah bisa belum kayak Pak Jokowi? Bisa. Coba. Coba. 1, 2, 3, action. Ya enggak tahu kok tanya saya. Emang kalau aktor beda ya langsung bisa ya. Tapi setahu gua kalau aktor tuh kan ada yang bisa mimik gestur, tapi kalau acting tuh kan lebih dari sekedar mimik gestur. Betul. Intinya kan dalamnya. Dalamnya. Internalnya yang kita harus paham gitu kan. Karena gini, Reza Rahadian sama Habibie kan sebenarnya nggak mirip mukanya ya. Tapi karena dia berhasil memahami Cara ngomongnya ya. secara internal Pak Habibie itu sifatnya gimana, kita tetap percaya kalau Betul. dia jadi Karena kalau di komedi itu kita bisa impersonate. Impersonate tuh cuman kulit luar. Dan Bang Fedi ini juga sering cukup vokal mengenai keadaan politik Indonesia di sosial media, terutama di XX. Kalian masih main X? Enggak. Oh aku inget dia pernah nge-tweet. Itu Abizar apa dia? Nah coba, apa dulu? Berarti saya akan memutuskan dua. Itu Abizar atau Bang Fedi, atau ini layak tayang? Ayo coba, yang mana? Yang nge-tweet karena ayahnya di ejek apa dibawa-bawa gitu. Itu mah Abizar bukan. nggak sih? Abizar ya bukan ya? Nah, Abizar itu kayaknya Abizar. Abizar. Iya, Bang. Oke, kita lihat tweet-tweetnya. Ini kita lihat di tweet-tweetnya. Ini dia. Oke. Wih, Yang- kakak haters Pak Prabowo. Kakak main wayang. Oke. Kakak nyobrol 1, 2, apa 3 sih dulu? Wah, bagus. Satu-satu dulu. Satu-satu ya. Satu-satu. Kita lihat dulu dari yang wayang dulu aja yang paling gampang. yang wayang. Oke, jadi konteksnya gini. Oke, kita ini dengerin konteksnya yang wayang nih ya. Jadi kan Pak Prabowo kan tuh suka bilang bahwa banyak antek asing. Ya. Macam Tuhan saja. Jadi kalau ada kerusuhan gitu menyalakannya nih dalangnya Antek asing. asing nih, antek asing. Ya. Gitu. Nah, di situ aku Bercanda. Jadi orang yang perform wayang itu kan disebutnya dalang, dan itu dalangnya orang asing. bule. Orang bule. Asing. Jadi nih dalang asingnya udah ketemu gitu. Itu tapi kakak sarkas gak kayak ada-ada aja ya, kali ada antek asing. Menurutmu? Iya. Ya udah. Oh enggak ya. Maksudnya apa sih? Jadi sarkas kayak Oke. kerusuhan karena kesalahan pemerintah, kenapa nyalahin antek asing gitu gak? Oh alah, jadi Pak Prabowo
nyalain orang asing. Kalau nyalain orang ngasih kalimatnya gitu doang sih enggak juga ya. Berarti kan semua orang asing. Betul. Ini sebenarnya yang salah tim kreatif, ribet ini jelasinnya nih gua nih. Kenapa kita jadi politik? Nah, intinya Ya, gini. silakan. Intinya gini, aku tuh kalau ada tindakan atau ucapan pemerintah yang menurutku nggak tepat, aku kritik. Jadi Pak Prabowo itu termasuk pemerintah nggak? Iya. Iya kan beliau presiden. Presiden gitu. Ya ampun, itu siapa yang nge-tweet? Ya ampun, adanya kejahatan seksual di pesantren dibesar-besarkan oleh media padahal cuma sedikit jumlahnya. Kan tetap itu ya, tetap Ya ada panjang, saya tahu siapa yang ngomong itu, saya tahu. Ya. Kenapa? Siapa bang yang ngomong? Ah, ya panjang ada. Nanti aja off air kita omongin ya. Ini saya nggak ikut. Ya ada. Oke, kita tutup aja. Oke, jadi intinya gini, ini aku tutup ya. Jadi intinya gini, biar kalian paham. Karena Kak Fedi Nuril ini bayar pajaknya selalu tepat waktu. Dan uang pajak itu dipakai untuk operasional pemerintahan. Oh, jadi iya, kita setiap juga tepat waktu. Iya, jadi sebenarnya Kurang setiap warga ajar. negara Indonesia punya hak untuk mengkritik pemerintahan. Betul, kita punya suara bro. Kita semua punya suara. Dan bagaimana cara menyampaikannya itu kan balik lagi ke karakternya masing-masing. Kan ada dengan bercanda kayak misalnya pakai dalang tadi. Iya sih. Gitu. Ya kalau itu komika kan bercanda rata-rata aja. pakai Joke. komedi kan Pakai mengkritiknya. roasting Iya. kalau komika. Sesuai dengan ini. Ya. Nge-tweet kayak gitu dihujat nggak? Oh, Cara bagus. roasting yang sopan terus habis itu aman gimana? Oke, dua nih pertanyaannya bagus ya. Iya. Yang pertama, lu dihujat nggak bang? Dihujat. Dihujat Sama nggak? siapa? Sama netizen. Sama netizen atau? Aku nggak bisa bilang netizen karena kalau netizen kan berarti semuanya. Pokoknya sama Buzzer. orang yang mendukung Prabowo lah. Yang nggak terima kok. Dengan statement. Junjungan gua kok diserang mulu sih gitu. Sama yang anonim gitu. Ya. Nggak jelas ini fake account gitu. Buzzer dong. Entah orang atau robot. Nggak selalu buzzer ya. Iya. Gue belain. Iya betul. Nggak, betul, karena kalau misalnya kita ngomong buzzer, kita harus ngebuktiin. Iya. Kita kan nggak tahu. Nggak boleh berarti ngomong buzzer. Bukan, itu caranya kita selamat. Kamu harus tahu cara mainnya. Ini makanya saya dibayar mahal untuk menyelamatkan Anda. Menyatu kita semua. Oke. Yes. Jadi gitu sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan kamu Yang kedua bagus. tadi apa tuh? Mengenai roasting. Iya, roasting. Nah, ini pertanyaannya bagus. Sebenarnya roasting yang baik dan benar itu seperti apa? Kebetulan banget. Kebetulan banget. Ini abang ini ahlinya. Bukan. Lebih tepatnya abang ini nanti tanggal 8 November beliau akan di roasting. Iya. Roasting sama Jokowi. Jokowi. Itu lucu banget ya. Iya lucu. Roasting Jokowi. Pak Jokowi ngomongnya pelan-pelan. Jadi kamu jangan begitu loh. Mending makan pisang. Kenapa pisang? Oh yang punya Kaisang. Oh Kaisang kenapa? Jadi nanti tanggal 8 November Jualan pisang tahun guys. 2025 tahun ini ya, itu nanti bakal ada acara roastingnya Bang Fedi Nuril, itu namanya Adili Idola. Ini dia. Ini dia, ini. Kirain tuh promo Itu film. Bukan. Ini acara roasting. Kenapa kok nggak kita yang roasting? Abang yang di roasting. Mau lah pasti. Mau roasting aku nih? Mau. Nanti Oke, aku ya Gak coba ada yang bisa di kita roasting, dia propose. aman banget orangnya. Loh, makanya off air itu kan. roasting itu perlu kreativitas. Perlu kreativitas, betul. Oke bentar aku mau coba cek lah di Google. Sebenarnya ya. Apa roasting. kekurangan Ferdi Sambo? Salah. 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 Kekurangan. Fedi itu juga ini Fedi itu Freddy salah. Fredri. Freddy apapun itulah ya. Jadi nanti itu tanggal 8 nanti yang line up siapa aja Bang? Yang Line bakal up ini roasting? yang roasting aku. Nanti ada Panji Pragiwaksono hostnya. Ya. Tahu. Kan Gak mungkin kan pernah kesini. Yang mana bang? Aduh coba mukanya Panji Pragiwaksono. Coba. Oh orang Jawa. Lu bukan Amerika. Kok nggak bod? Kok nggak? Pak, ini tahu-tahu enggak nih gimana sih? Kak, Ini seperempat podcast ini buka Wikipedia loh. Kak sambil Wikipedia aku mau nanya, ini kan aku kan ngomong apa kekurangan bla bla bla, ini langsung semuanya vokal kritisi pemerintahan gitu kan. Ya. Nah itu Google apa? Google. Oh, Google. Itu kakak apa Nah, ini namanya? kan pernah kesini kan? Oh dia bang. Iya. Tapi pas kesini belum botak. Udah. Kopi kali. Pakai topi. Ya, jadi dia Yang nggak orang tahu Amerika baru itu. Bukan ya bener orang Amerika bener.
Ini jadi hostnya nih. Dia host, kirain orang Inggris anjay. Loh kan di mana sih yang orang Amerika? Oh dia host. Kukira orang Inggris. Bilangnya dia orang Amerika. Aku mikirnya ternyata orang Inggris. Amerika. Belia, masa lu gak tahu sih? Tahu. Kakak kena mental nggak? Nah bagus pertanyaan. Untuk nanti di acara. Di roasting. Misal kakak jujur nih menyuarakan pendapat, yang pasti kan juga menyuarakan orang yang misal nggak berani berpendapat atau nggak punya platform ya kan. Tapi kan setiap orang kan pasti beda-beda ya suara, perspektif. Nah akhirnya kakak berani buat misal cuap sesuai perspektifnya kakak. Ya pasti kan yang nggak setuju banyak. Nah itu kakak gimana? Dihujat. Pas dihujat atau Ya, atau kakak tetap kekeh karena kayak merasa aku nggak salah juga kok buat ngesuarain hal ini. Ya betul, aku merasa benar, makanya yang menghujat itu tuh nggak ngasih argumen balik, cuma maki-maki aja. Maki doang. Benar sih. Gitu. Argumen kan harus balas argumen. Iya. Kenapa kan udah politik banget, kakak kenapa nggak nyalek aja? Iya kakak mau nyalek nggak atau pernah ditawarin nggak? Ada modal nggak? Oh butuh duit ya? Joki. Loh. Iya. Kalau dimodalin Saya aja sama kesini naik orang, Grab butuh duit. Emang nggak dibayarin ya kalau partai? dimodalin tapi Tergantung harus nurut gitu. Tergantung nanti bisa balikin apa enggak. Bang Komeng aja cuman modal foto. Ya, tapi kan beliau anomali. Bang Komeng. Oh iya. Beliau kan Dia anomali. Dia jauh lebih senior dari aku, udah lebih dikenal. Bisa nggak ngeluarin modal apa-apa, cuman kayak ya udah mencalonkan diri aja. Terus, oh ini yang main ini, dicoblos terus kepilih. Terus dicoblos karena ganteng doang. Ya ada banyak kayak gitu. Iya. Banyak. Memang banyak dari partai itu mempersiapkan selebriti gitu untuk nyalek, karena memang salah satu syarat kan populer, dikenal. Ya, itu bisa motong cost kampanye sebenarnya. Gitu. Tapi ya tentu jangan populer doang, harus punya program atau visi-misi yang jelas gitu. Jadi udah punya masa gitu ya. Udah punya masa. Itu basicnya. Nggak perlu disogok lagi buat punya masa. Waduh, itu nggak mungkin pakai amplop, pakai kata-kata yang lebih tepatnya begini, tidak perlu ada sosialisasi lagi kepada masyarakat. Kalau kakak jadi DPR, apa yang kakak mau ubah? Bagus. Oh iya. Ih bagus lah. Kan dia sering gini kata Dari tadi kamu mikirin untuk pertanyaan ini kan? Iya. Itu dia. Apa yang kakak mau ubah? Siapa Iya. tahu karena kakak mengeluarkan argumen Nah, ini, Iya. orang langsung mau nyalek Justru kakak. jadi tiap negara nih pasti kebutuhannya beda-beda. Justru yang aku lakuin dulu, justru lempar ke masyarakat apa yang ingin ada perbaikan atau ingin lebih baik gitu. Jadi bukan dari isi kepalaku, tapi benar-benar apa yang mereka butuhin. Kebutuhan lapangan ya? Kebutuhan lapangan, jadi begitu undang-undangnya dibuat memang manfaatnya untuk mereka. Oh, iya. Misalnya kayak saya mau lampu merah jadi cuma 5 detik aja biar nggak kelamaan. Oke. Misalnya kita diskusiin. Saya mau membubarkan DPR misal. Ya apapun itu. Kan Rocky Gerung. Itu lucu banget begitu akhirnya gue masuk DPR. Iya. Kamu butuh apa? Iya. Saya mau DPR dibubarkan. Baru juga masuk. Baru keterima DPR. Ya. Anyway teman-teman, kalau aturan kan bisa diubah, tapi line up acara ini nggak bisa diubah. Betul, mantap. Nah, ada di siapa aja bang? Tadi kan ada Panji, ada Nirina Zubir, ada Igor Saikoji. Oh, rapper. Betul. Yes, exactly. Terus ada online. Cing Abdel. Oh kacing. Iya. Itu kayak lagu hip hop kacing. Kok nggak ada kita? Ya nanti bisa kita usahakan. Kita Pas usahakan. mau nih ngerosting. Oh ini jadi bintang tamu di penonton gitu ya, kasih mic gitu. Betul. Ada Ate. Ada Abdur Arsyad sama Nuri Zafira. Itu semua nama-nama besar di skenanya masing-masing. Ini ngerosting kakak atau ngerosting pemerintah nih? Ngerosting. Kakak kalau misal di roasting harus pura-pura. Kakak harus pura-pura nangis ya pakai Insta. Jadi aku awal acara nih, ini aku akan duduk namanya kursi panas tuh di tengah-tengah tuh. Nanti Itu beneran panas ya kursinya? Enggak, panas karena di roasting kan. Iya gitu. Oh dikatain ya. Dia diledek-ledekin gitu. Nah, ntar rosternya itu di kanan kiri yang tadi ku sebutin. Semuanya ngerosting. Ngerosting aku tuh ganti-gantian. Tapi mereka bisa juga ngerosting yang lain. Misalnya Panji mau ngerosting Nirina, bisa. Igor mau ngerosting Cing Abdel, bisa. Tapi kakak boleh ngelawan nggak? Boleh. Nanti di akhir acara
begitu mereka semua udah ngerosting aku, gantian aku balas dendam ngerosting mereka. Kakak masih inget gitu? Apa? Roastingannya, pasti inget. Harus diingat. Kita kayak udah buyar. Wah, kita udah buyar. Gak ada prompternya Kak. Apa ya tadi gitu? Apa? Gak ada prompternya. Gak ada. Ini acara Jadi ini organik. Atau kakak tulis di tangan dikit. Oh, waduh, terketahuan lagi. Ya emang Rina Nose. salah satu pekerjaanku kan ngafalin skrip. Emang pinter Jadi Tis. emang harus apa? Tapi kelihatan Berarti pinter gampang sih emang. ya ngapalin tuh ya gampang Iya, ya. memang pada akhirnya ngapalin tuh biar minimum umat manusia sih sebenarnya. Tapi kita emang jenius juga kok. Kita Iya, bisa kalian ngapal. gini, orang jenius tuh bidangnya beda-beda. Betul. Kita nggak bisa maksain orang jenius di satu bidang. Kayak aku kan jenius ya, jadi aku nyanyi kan. Iya jenius. Betul. So basically nanti acaranya tanggal 8 November ini. Loh, abang 8 November, kita 9 November. Iya, kita acara juga. Kita Ketemuan juga acara juga. Oke. Iya, iya. Ya berarti tetap bisa datang lah kan masih Tetap bisa besoknya. datang. Gitu. Bisa. Jadi kakak pilih 1, 2, apa 3 waktu itu? Pilih? Oh ya, pilihan politik. Ini mau coba ya, silakan. Lu mau jawab atau Belum nggak nih, Bang? dibales. Aku nggak mau jawab karena supaya Privasi. privasi kan kita berhak nggak juga jelek merahasiakan Iya, kan. betul, Iya. betul. Dan supaya orang paham bahwa waktu itu aku bersuara memang Tidak mewakili siapa. tidak mewakili siapa-siapa. Tapi kakak Jadi nyoblos. apa? Kakak nyoblos tapi kan nggak Nyoblos golput. dong. Bisa jadi golput. Oh nggak mau kasih tahu. Iya. Karena ada yang bilang waktu itu yang aku jilat itu kalah. Line up. Padahal kan ada pilihan untuk ada Tidak. pilihan lain Ya, yang berarti betul. saya nggak menjilat siapa-siapa dong. Betul. Gitu. Itu asumsi orang aja. Asumsi orang aja. Nah, jadi kalian lihat kan udah pekerjaannya Bang Fedi ini harus ngapa-ngapain sulit. Di kehidupan di sosial media juga harus berstrategi. Memang orang jenius. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sebelum kita closing, ada pertanyaan terakhir untuk Kak Fedi dari masing-masing. Sekarang istrinya berapa? Yang beneran? Nah. Satu. Satu dong. Udah nikah berapa lama? Kenapa? Karena anaknya masih kecil-kecil. Oh iya. Udah nikah berapa lama? Udah mau 10 tahun. Ini apa jadwal lahirnya kalau kata dokter kapan? Kan HPL-nya 1 Desember. Iya. Katanya kan biasanya maju 2 minggu, jadi katanya 17 Novemberan udah harus siap-siap. 9 November nanti lahiran di Balai Kartini. Waduh, lagi acara kan? Aduh, deg-degan amat. Gue kemana-mana dong nanti. Ya enggak, kamu lahirannya gini, pada belakang gini. Kalau yang belakang, pindah ke belakang semua. Kalau Bang Fedi nanti mau di roasting, kalian membuka diri nggak pengen di roasting nanti di acara BBK Special Show? Aku gak usah, aku baperan orangnya. Tapi bagus, orang yang paham kekurangannya diri sendiri itu bagus. Aku nangis lagi hamil. Tapi jangan lagi hamil Jangan, sih, jangan. takutnya itu. Kamu apa? Aku Doa ibu nanya, hamil. kalau misalnya kita di roasting terus aku jawab ya lu kayak gitu boleh nggak? Ya lebih baik jangan. Karena roasting itu sebenarnya roasting yang proper itu adalah kedewasaan masing-masing. Dan gini, ini mungkin sebelum kita closing ya, karena gue juga stand up comedian, roasting itu bukan datang dari kebencian teman-teman. Roasting itu datang dari pengapresiasian. Jadi sebenarnya itu adalah acara yang dibikin untuk menselebrasi orang yang sedang di roasting dan ada konsen di antara yang merosting dan yang di roasting. Jadi biasanya ada percakapan sebelumnya kayak batasannya apa yang nggak boleh disentuh, tapi nggak tahu materinya. Ya. Baru nanti, jadi gitu. Jadi ini sebenarnya bukan kita datang niatnya akan kuhancurkan hidupnya. Iya, bener. Nggak gitu. Bukan gitu, karena pada akhirnya ini kan entertainment. Tetap entertainment, hiburan. Tetap entertainment, hiburan gitu. Nah, untuk bisa datang ke acara-acara seperti ini, makanya beli aja tiketnya langsung. Tiketnya bisa dibeli di mana? Bang? Loket.com/adiliidola. Yes, langsung aja datang. Tanggal 8 November. Acara kita yang 9 November, belinya di mana tiketnya? Tadi sudah ada di awal. Kita bisa Di beli Etix. di Etix juga. Etix, diskon 50%. 40. 40. Beli satu tiket dapat minyak. Kamu ngurang-ngurangin biaya produksi. Bahaya tuh. Nanti komplain. Loh, kok cuma 40? Kok cuma 40? Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Bang udah hadir ke sini. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Febri. Gua nggak bisa joget. Ada Medan juga Pia. Semua kosong.
usah gitu bang.